وأقم الصلاة لذكري. Dirikanlah sholat untuk mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimahullah, tidak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-Nya pada pagi hari ini. Kita masih berkesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya mendapat balasan kita sebagai ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Masih terkait dengan wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan ini, beberapa waktu yang lalu sudah kita kaji yang paling penting dalam sholat adalah satu syarat sahnya sholat. Kemudian ada rukun sholat, di mana syarat sah dan rukun sholat itu harus kita penuhi dan harus kita laksanakan. Kalau ada yang tidak kita laksanakan, maka itu menjadi tidak sah sholatnya. Itu maksudnya untuk orang-orang yang standar atau sehat. Misalnya harus sehat, kalau sehat, mampu ngajar. Kalau tidak mampu ngajar, ada usaha mudah-mudahan dari Allah SWT bisa duduk. Kalau duduk aja nggak bisa, nggak kuat, harus berdiri dengan miring. Kalau berdiri masih nggak kuasa, ya berdiri dengan menengadang atang-atang jalannya dulu. Dan kalau atang-atang nggak bisa, ya dengan berkedip. Karena berkedip kalau serai biasa sholat lagi. Nah, itu adalah apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu adalah sesuai dengan standar. Artinya orang yang sehat. Maka sekarang kalau tadi saya katakan sebagai sesuatu yang harus dilakukan, maka kita akan kaji sekarang sesuatu yang harus kita jauhi. Sebab apa? Kalau terkena kita salah satu di antara ini, maka sholatnya juga tidak sah. Apa itu? Adalah sesuatu yang membatalkan sholat. Faslun fi adabi mubtilatis sholati. Ini kita ambil dari kitab kemarin ya. Ini pasal menerangkan tentang bilangan atau jumlah daripada hal-hal yang membatalkan sholat, harus kita jaga. Waladhi
lan utawa perkara kang batalake as-shalatu wa shalat ahad asyara itu ada 11. Ulangi, perkara yang bisa membatalkan sholat ini ada 11 macam. Yang pertama gunakan ngomong dengan sengaja. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bicara dengan sengaja ini bicara yang bisa memahami orang yang ada di situ, kemudian sekalipun satu huruf itu juga membatalkan kalau ada. Misalnya pas jenengan bapak seorang rumah misalnya, orang putrani atau siapapun atau ibu dia anak kerja pasar, pak, saya berangkat kerja, yuk, ya satu. Nah, artinya kita ketika sholat apapun yang terjadi tidak boleh, termasuk juga berbicara, termasuk juga kita doakan juga tidak boleh. Misalnya kalau sholat jamaah, wajib ya Allah, itu tidak boleh. Artinya membatalkan sholatnya. Apapun yang boleh kita harus ya dan membaca sesuai apa yang dalam tuntunan sholat. Kemudian kasih dan pegawaian kakek al-bawali kan berhutang uli kasalati anda sebagaimana jangka 3 kali berturut-turut. Misalnya Bapak Allah berturut-turut 1, 2, 3. Asalnya jamaah harus menunggu kosong 1, 2, 3. Nah yang benar misalnya di jamaahnya depan ada jamaah ini kosong, itu kita masih mengerti. Tetapi yang dikatakan maka itu jangan nanti kalau tidak bisa 1 kali, ya 2 atau 3 kali kita jangan berturut-turut. Misalnya pasal 1, itu kira-kira cukup para misalkan. Jangan dibiarkan kosong jamaah yang berada di belakang itu, yang misalnya kan bisa saja ketika jamaah pada sampai buntu dan batal, dia kan ini harus diisi oleh jamaah yang di belakang. Caranya pelanggan kalau bisa 1 kali, ya beberapa kali boleh, tetapi tidak berturut-turut. Kemudian yang berikutnya adalah hadas dan terkena hadas. Artinya apa? Macam-macam hadas yang menyebabkan kita hadas. Satu misalnya pas sholat kebelet buang air, buang angin, tapi kadang-kadang dimpet ini karena kadang-kadang itu sok beriraman. Atau kalau apapun yang menjadi penyebab daripada batalnya wudu, maka batal kita sholat kita akan menjadi batal. Banyak waktu itu sunatnya seperti dan itu kemudian ada kiriman cecak, kalian bisa saya sentuh ini jatuh di situ. Kalau itu di pakaian kita segera kita lempar, tidak apa-apa, akan membatalkan sholatnya. Tetapi ketika misalnya di namanya
akhir. Yang jelas najis utama yang najis mafu ya kita hindarkan, tapi ya cara menghindarkan sebenarnya ya jangan sampai musuh 2, 3 gitu. 1, 2, 3 wah Thailand misalnya saya 3 kali sangat dengan kita ketika sami Allah liman hamidah itu bergerak 3 kali berturut-turut. Maaf, saya sekali lagi kemarin saya masih melihat ada bapak yang sami Allah liman hamidah itu sami Allah liman hamidah Allah tolong koreksi sehingga nanti juga dibetulkan. Kemudian berikutnya adalah wal isya awrami dan membukanya awal atau membukanya awal. Mungkin ini sudah saya sebut sebagai ketika bapak-bapak ibu terbukanya awal itu karena tidak sengaja, maka segera dibetulkan. Lapan sampai motor timbul, ya diusahakan dibetulkan dengan tidak berkali-kali, 3 kali tapi berturut-turut bergerak. Dan ada orang yang sudah terisi kemudian sarungnya di sarung kadang-kadang bener-bener itu rasa motor jadi terutama sarung bocor di dalam sarung ya kadang-kadang sarung motor. Kalau begitu ya berarti ada 2 kemungkinan, tapi kan terakhir lagi dibetulkan sehingga kita ini segera bisa membetulkan keterbukaan awal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mengayuhir niat, adalah berubahnya niat. Saya begini, pas tengah-tengah sholat tak batal, tidak boleh. Artinya itu termasuk yang membatalkan sholat. Dan bahasa lain ya sholat setelah lah itu kira-kira ya harusnya itu kita hindari sehingga kita tetap tidak akan berubah niat sholat. Kemudian berikutnya adalah merubah kiblat. Ketika kita menghadap ke sini dari sana, kemudian kita menghadap ke sana, bahkan menggunakan ini ya tidak boleh dan insya Allah pada mahal. Kemudian makhluk tangan, kosok pak, sholat tangan. Termasuk di dalamnya bapak-bapak sendiri. Kui kemudian pas orang pas sholat betul, ini jangan diterang, tetapi di kebun ke arah kiri. Jadi benar-benar dan kalau itu daging misalnya ada rasanya gurih rasa itu jangan ditelan sampai dengan hilang. Atau nanti pengalaman bapak-bapak ketika sholat itu sendiri itu ya ini harus dihindari kalau bisa. Kemudian lanmumbi masuk sholat ini termasuk ada pendapat bahwa ada orang itu ketika sholat itu nggak boleh ngeleng di apa jenenge di situ mau nanti muntuk itu lah muntuk besar nanti muntuk. Nah ini terbilang adalah minum. Ya sekalipun mungkin ada pendapat lain, tapi termasuk di dalamnya itu mumpung orang kuat kemudian hilang. Ini lebih baik hilang sedikit itu tidak apa-apa, kita termasuk mumbi. Kemudian berikutnya adalah wal korban
juga ini salah satu yang membatalkan sholat dari yang terakhir yaitu sholat membantu dan mutlak. Kalau ada orang kemudian sholat dan dia menyatakan hatinya keluar dari Islam, maka dari itu ya ini termasuk yang membatalkan sholat. Ini yang harus kita jaga, bagaimana supaya sholat kita itu bisa menjadi berkualitas. Salah satunya berkualitas. Di dalam ibadah apapun itu ada dua. Kalau bisa kita lakukan, misalnya tata aturan sholat itu sebagaimana jelas. Kemudian isinya adalah kekhusyukan. Maka podo-podo sholat itu kan podo-podo 100% generasi untuk isinya kebenaran. Nah, tentang kualitas sholat nanti akan kita bahas ya. Nah, persoalannya sekalipun berkualitas bagus pun buat sampai Z tidak enak apa kata Allah misalnya, tapi gandeng gelasnya pecah. Gandeng ada sesuatu yang membatalkan atau ada sesuatu hukum yang tidak dilaksanakan. Gelasnya pecah pun isinya juga tidak besar. Oleh karena itu yang paling utama yang pertama adalah tata cara syariatnya itu kita pelajari, kita kaji dan kita dalami lebih bagus lagi sehingga di dalam sisi aturan itu tidak ada yang salah, sehingga gelas itu tidak buntel, tidak pecah. Mengenai isinya, itu nanti berkaitan dengan kebersihan. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan dari awal tentang syarat-syaratnya sampai dengan sekarang ini masih menyangkut kaifiyah tata cara, masih kuantitas belum kepada kualitas. Insya Allah di lain waktu yang datang akan kita akan detail sehingga kita sholat bertahun-tahun tidak aja tapi bisa meningkat, tapi sempurna dari secara kualitas maupun kuantitas. Kita senanti Allah